Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua pejuang Waikarsu. Di sini kami dari Seksi 4 akan mempresentasikan mengenai tugas agenda 6 LDK kami, yaitu mengenai analisis dan perencanaan realisasi aspirasi dengan framework SJKE dan juga POAC. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, yaitu Taurisma Aulia dari kelas A3. Saya Nafisa Alfandari dari kelas A1. Saya Regita Putri Ainingkias dari kelas D1. Dan saya Rosita Aulia Falsabila dari kelas I1. Untuk selanjutnya, bisa dilanjutkan dari framework SJKE. Yang pertama yaitu terpenuhinya dana pelatih dari dana kas ekskul. Untuk situationnya, dana untuk pelatih BIPOL, BP, dan BIKER belum dapat terpenuhi dari dana kas ekskul. Untuk complication-nya, berdasarkan hasil e-aspiration dalam ekskul BIPOL belum diadakan kas sehingga belum ada pemasukan. Akibat dari pandemi juga, ekskul lain terpaksa menghentikan uang kas dan menghambat dana. Untuk question-nya, apakah keberatan apabila diaktifkan uang kas kembali dan bagaimana cara pemenuhan dana untuk membayar pelatih eksternal tersebut selain dari dana kas? Maka ditemukan jawaban yaitu dengan melakukan diskusi bersama antar anggota ekskul dan pembina. Hasil dari diskusi diharapkan adalah nominal tiap jangka waktu yang ditentukan dan juga sistem pembayaran saat COVID. Selain itu juga menentukan prioritas keuangan mereka. Selain dari menentukan prioritas, juga bisa melalui keaktifan para anggota ekskul untuk mengikuti event yang ada seperti webinar dan juga lomba. Selanjutnya yaitu pengadaan dana penunjang ekstrakurikuler dari sekolah. Untuk situationnya, BIPOL, PAC, BIB, dan BIKER memerlukan pengadaan dana penunjang ekskul dari sekolah. Untuk complication-nya, yang pertama berdasarkan e-aspiration, kas internal ekskul terbatas untuk membayar pembina ekskul dan lebih diutamakan untuk pemenuhan dana event serta kelengkapan ekskul. Yang kedua, beberapa anggota ekskul kesulitan dalam pendanaan ekskul saat pandemi, sedangkan ekskul harus terus berjalan. Untuk question-nya, yang pertama, bagaimana cara pembagian dana antara keperluan ekskul rutin dengan event ekskul? Yang kedua, dari manakah sumber uang dana penunjang tersebut? Untuk answer-nya, sumber dari dana penunjang yaitu pencairan dana SPP dan dari surplus event, serta penjualan jasa pada ekskul. Cara untuk melakukan pembagian dana yaitu membuat pemasukan dan pengeluaran keuangan selama setahun ke depan, lalu dilanjut dengan menentukan presentase prioritas dari pengeluaran ekskul tersebut. Untuk selanjutnya adalah kebutuhan pelatih dari pihak eksternal. Untuk situation sendiri, BIPOL, BIBIT, dan BIKER menginginkan adanya pelatih eksternal untuk ekskul mereka, sedangkan PAC sudah memiliki pelatih yang bekerja dengan baik. Untuk complication sendiri, yang pertama, berdasarkan e-aspiration, ekskul BIPOL, BIBIT, dan BIKER tidak dapat memenuhi dana, dan yang kedua, kehadiran pelatih tidak menjamin perkembangan ekskul tersebut. Untuk question-nya, yang pertama, apakah kegiatan ekskul menjadi lebih berkembang dan efektif, dan yang kedua, bagaimana apabila sekolah tidak menyetujui akan hal tersebut. Untuk answer-nya sendiri, yaitu yang pertama, kami merasa dengan adanya pelatih eksternal, ekskul menjadi lebih efektif karena mendapatkan pengetahuan lebih dan juga dapat mengeksplor kemampuan. Dan juga dapat mengasah minat dan juga bakat yang lebih diperhatikan oleh pembina. Maka apabila sekolah tidak dapat menyetujuinya, dapat diadakan workshop ataupun pelatihan untuk anggota ekstrakurikuler. Dengan tersebut, anggota ekstrakurikuler dapat mendapatkan ilmu. Selanjutnya adalah pembenahan struktur keanggotaan ekskul. Di mana situasinya di sini, BIBOL, PAC, dan BIBIT tidak memerlukan pembenahan struktur keanggotaan, namun BIKER memerlukan pembenahan struktur keanggotaan. Untuk complication-nya, berdasarkan e-aspiration, ada beberapa ekskul yang memiliki struktur keanggotaan yang kurang jelas dan juga masih terpaku pada ketua umum, sehingga dirasa kurang efektif. Question-nya di sini adalah bagaimana ekskul BIKER dalam mengurus struktur keanggotaan ekskulnya itu, dan bagaimanakah peran anggota dan pembina dalam ekskul tersebut. Sehingga diperoleh jawaban untuk keaktifan anggota BIKER sendiri dapat dinilai kurang aktif. Kemudian untuk pengawasannya masih lepas tangan sehingga kurangnya pengawasan dan tidak ada pemberi keputusan. Solusi dari kami yaitu mengaktifkan kembali ekskul BIKER menjadi ekskul pada umumnya atau penghapusan BIKER dan dikolaborasikan dengan BIBOL. Selanjutnya penjadwalan secara general untuk semua ekskul di SMA Negeri Malang. Untuk situation-nya, BIBOL, PAC, BIBIT, dan BIKER setuju adanya penjadwalan secara general untuk semua ekskul di SMA Negeri Malang. Untuk complication dengan banyaknya ekskul dan organisasi yang ada di Semanti dan padatnya event, terkadang sering ditumpukan jadwal dan juga peminjaman ruangan yang mengakibatkan pengadaan ekskul kurang efektif. Question-nya yaitu bagaimana cara pengaturan jadwal hari ekstrakurikuler. Ditemukan jawaban yaitu dengan melakukan pendataan ulang jadwal pembina, kemudian pengaturan jadwal baru secara terpusat oleh pihak sekolah dibantu oleh anggota OSIS PK dan BPH ekskul. Manfaatnya sendiri untuk menghindari tumpuknya jadwal tiap ekskul dan menghindari berebut ruang ekstrakurikuler.
Selanjutnya yaitu mengenai pemupublikasian jadwal yang dapat diakses oleh seluruh warga Sinti. Situasinya yaitu Bibul, PAC, Didu, dan BIG setuju adanya pemupublikasian jadwal yang dapat diakses oleh seluruh warga di Sinti. Komplikasinya kurangnya pemupublikasian jadwal ekskul rutin terhadap anggota ekskul itu sendiri. Ada 2 question. Yang pertama, apa fungsi dari pemupublikasian jadwal ekskul tersebut? Dan yang kedua, bagaimana cara memupublikasikan jadwalnya? Jawabannya yang pertama, fungsinya adalah melihat jadwal masing-masing sehingga setiap individu dapat menyiapkan diri dan memanage waktu mereka dengan efektif. Cara pemupublikasiannya yang pertama ditempel pada website resmi Santi dan yang kedua disebarluaskan melalui wali kelas atau BK secara formal. Berikutnya ada POAC. Yang pertama POAC dari Bibul. Planningnya yaitu membuat kepengurusan yang jelas antara ketua bidang, pengurus BBH, dan pembina, kemudian melakukan penjadwalan rutin pembinaan setiap bidang, dan yang ketiga adalah pengefektifan adanya pembinaan untuk meminimalisir anggota yang pasif. Untuk organizingnya bisa dilihat seperti pada dan untuk equality-nya kami menganalisis masalahnya yaitu banyak anggota yang tidak ikut karena sibuk dan tidak efektifnya ekskul di masa pandemi. Solusinya dilakukan pendataan setiap bidang mengenai jam dan hari dilaksanakannya kegiatan ekskul dan sesekali diadakan pertemuan luring dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Untuk controllingnya, di sini Swekbid 4 sebagai koordinator ekskul mengadakan pengecekan rutin setiap 1 bulan sekali, dan pengecekan dapat dilakukan pada Google Spreadsheet setiap minggu, dan tiap kabid mengisi jurnalnya setelah selesai kegiatan. Selanjutnya, POAC BIGER yang planning melakukan diskusi bersama pembina dan anggota ekskul untuk membahas mengenai kelanjutan ekskul. Untuk organizing, apabila BIGER tetap berjalan, membuat struktur kepengurusan baru untuk BIGER, karena dari data belum ada struktur kepengurusan. Untuk evaluating, ditemukan masalah yaitu jarang mengadakan pertemuan ekskul dirasa kurang efektif dan membosankan, serta kurangnya anggota. Ditemukan solusi, berdasarkan jadwal yang dibagikan, BIGER setuju untuk melaksanakan ekskul rutin yang dijadwal secara general. Kedua, agar tidak bosan, BIGER melakukan kolaborasi dengan Bibul. Dan yang ketiga, pengefektifan kembali ekskul BIGER atau menghapus ekskul tersebut. Kontrolingnya Sekbid 4 sebagai koordinator ekskul mengadakan pengecekan rutin setiap 1 bulan sekali. Yang ketiga yaitu POAC dari BAC. Planningnya yang pertama mengefektifkan ekskul rutin BAC secara daring dan luring. Yang kedua pemaksimalan dengan fokus pada pengembangan potensi. Yang ketiga mentarget anggota berpotensi untuk mengikuti lomba dan webinar. Untuk organisasinya seperti struktur kepengurusan pada umumnya. Untuk aktivitasnya, masalah yang pertama kurang berjalannya ekskul rutin, yang kedua pemberian ekskul rutin secara daring kurang berjalan karena BAC kurang memanfaatkan platform online. Solusinya yaitu memaksimalkan platform online dengan agenda pemberian materi secara daring, dan kedepannya dapat digunakan sistem luring. Kontrolingnya Sekbid 4 sebagai koordinator ekskul mengadakan pengecekan rutin setiap 1 bulan sekali. Berikutnya adalah POAC dari ekskul bibit. Yang pertama, planning. Di sini kami mendata band yang terdaftar dalam bibit, kemudian mengadakan latihan rutin dengan sistem sesi, kemudian melakukan penyewaan studio secara berkala, dan yang keempat melakukan pembuatan jadwal tanggal tampil tiap band dalam event semanti agar efektif dan anggota lebih aktif. Organizingnya yaitu membuat struktur kepengurusan yang jelas antara ketua umum dengan tiap ketua band. Di sini activatingnya kami menganalisis masalahnya adalah tidak adanya alat penunjang seperti drum dan bass, kemudian pendanaan apabila melakukan penyewaan studio band secara berkala, dan info-info lomba yang kurang tersampaikan. Solusinya, menyewa studio secara berkala. Yang kedua, berdasarkan e-aspiration, beberapa anggota keberatan jika memakai biaya mandiri, sehingga seksi 4 dan anggota ekskul lainnya dapat mencari investor atau penyedia tempat sebagai sarana latihan. Yang ketiga, yaitu Sekbid 4 selaku controlling, memberi info mengenai lomba yang ada dan ditempel pada mading insidental. Berikutnya adalah controlling. Di sini Sekbid 4 sebagai koordinator ekskul mengadakan pengecekan rutin setiap 1 bulan sekali. Berikut tadi adalah beberapa pemaparan mengenai SCQA dan juga POAC yang ada di seksi 4. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk mengisi di form yang berisi bahasan mengenai video tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.